kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang keterampilan berkomunikasi dalam berdiskusi dan rapat. Bersama saya, Vin Metalia, dan narasumber hebat kita, saudari Azira Elbrida Amanda. Kita sering mendengar bahwa keterampilan komunikasi merupakan sebuah kunci dari keberhasilan. Nah, menurut Kak Azira, seberapa penting sih keterampilan komunikasi ini dapat membentuk kita dalam forum diskusi dan rapat? Oke, pembahasan kita pada kali ini sangat-sangat menarik ya Kak Bini, yaitu membahas terkait keterampilan berkomunikasi dalam diskusi ataupun rapat. Nah, kalau menurut saya pribadi nih Kak, komunikasi itu sangat-sangat penting sekali. Karena komunikasi itu ibaratkan fondasi dari berbagai bentuk kerjasama. Kenapa demikian? Karena komunikasi itu bukan cuma hanya sekedar ngomong atau menyampaikan pendapat saja, tetapi komunikasi itu juga berbicara tentang bagaimana memahami orang lain dan juga bagaimana caranya mendengarkan sesuatu dengan baik, sehingga pada akhirnya itu kita dapat membangun kesepahaman bersama. Nah, sekarang kita membahas terkait konteks diskusi atau rapat, yang mana komunikasi yang efektif itu ibaratkan pelumasnya suatu sistem, Kak Bini. Pelumasnya suatu sistem, dia itu bikin koordinasi menjadi lebih lancar, ide yang kita sampaikan menjadi lebih jelas, dan juga keputusan yang kita ambil itu bisa menjadi lebih bijak, karena di dalam komunikasi itu semua orang dengar. Nah, jadi begitu juga sebaliknya, kalau komunikasi kita itu sudah buruk, sudah hancur, maka akan ada banyak masalah yang akan terjadi. Misalkan terjadinya kesalahpahaman, terus juga ada sebagian pihak yang akan merasa diabaikan nantinya. Benar nggak sih? Oh iya, berarti komunikasi ini dijadikan sebagai jembatan antara individu ya Kak Azira? Benar banget Kak Bini. Ada dalam suatu teori, itu teori komunikasi transaksional namanya. Nah, di dalam teori tersebut itu dijelaskan bahwasanya komunikasi itu dipandang sebagai proses dua arah. Jadi di masing-masing pihak itu saling mempengaruhi dan membentuk makna bersama. Gitu. Iya, karena dalam berdiskusi itu kita berperan ganda sebagai pembicara sekaligus sebagai pendengar. Nah, selain itu juga kita sebagai fasilitator untuk hal tersebut berguna untuk memastikan serta memberikan ruang untuk peserta itu agar dapat berbicara, memiliki ruang untuk berbicara serta membuka komunikasi itu agar tetap terbuka. Nah, hal tersebut berguna untuk memberikan motivasi kepada peserta serta meningkatkan cara berpikir kritis peserta dalam komunikasi. Oke, kalau begitu menurut Kak Azira, apa aja sih strategi agar komunikasi dalam diskusi dan rapat ini bisa berjalan dengan lancar dan lebih efektif? Ada beberapa strategi atau cara yang bisa kita coba teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya active knowledge sharing. Nah, ini maksudnya adalah kita pembicara jangan hanya kita saja yang aktif ngomong, tetapi kita juga mengajak audiens untuk saling berbagi ide, saling menanggapi, sehingga audiens itu merasa dilibatkan, teman-teman sekalian. Mereka merasa dilibatkan dan dapat memberikan kontribusi nyata. Cara selanjutnya yang bisa kita coba itu biasakan untuk mendengarkan secara aktif. Jadi terkadang kita itu terlalu fokus terhadap apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita dengarkan dulu orang lain secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengarkan dulu secara baik, baru kita meresponnya. Lalu selanjutnya cara yang ketiga itu adalah kita bisa menggunakan alat bantu visual seperti contohnya mind mapping ini. Jadi alat bantu ini itu berguna membantu kita dalam mengorganisasikan ide atau juga dapat membantu kita agar hasil diskusi kita itu dapat terarah dan terstruktur. Begitu. Gitu. Oke, berarti dalam diskusi dan rapat ini kita harus bisa menyeimbangi lawan bicara kita, bukan hanya dominan kepada kita sendiri ya Kak Azira. Jadi kita harus memberi kesempatan pada lawan bicara kita ini agar dia bisa berekspresi dengan leluasa, berbicara dengan
apa yang dia rasa langsung dia bicarakan gitu. Benar banget ini. Kalau suasana nyaman, nah komunikasi itu bakal jadi komunikasi yang terbuka. Nah, yang menjadikan peserta itu untuk agar berani untuk berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Nah, dengan hal tersebut, dengan adanya keterbukaan, maka terhadap pendapat yang disampaikan itu akan menjadikan suatu hal yang bersangkutan, nah, menjadi representatif terhadap ide-ide yang disampaikan oleh peserta dalam forum komunikasi atau diskusi tersebut. Nah, dari pembahasan kita tadi bisa disimpulkan bahwasannya komunikasi itu bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan dan memberi ruang kepada lawan bicara kita agar terciptanya suasana yang baik dalam melakukan sebuah diskusi ataupun rapat. Ya, benar banget Kak Vini. Yang mana komunikasi yang efektif itu adalah fondasi dari kerjasama, pengambilan keputusan, dan juga keberhasilan kelompok. Nah, maka dari itu nih Kak Vini, kita penting untuk membiasakan diri kita, baik itu mulai dari diskusi, atau ikuti pelatihan-pelatihan, atau pembiasaan komunikasi aktif di setiap kesempatan yang ada.